Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. 105,4 Pro2 RRI Singaraja, Pro2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro2 di jam 8 pagi kita bakal di acara Music Trainer, dan pastinya kita kedatangan seorang musisi, gitaris, sekaligus juga musik producer, guys. Waduh. Emang dia ini terkenalnya di Buleleng itu
gitaris gitu guys, udah manggung kemana-mana gitu ya, karyanya juga banyak, bandnya juga sangat cukup terkenal gitu di Buleleng, bahkan sempat kamu mungkin lihat gitu ya aksi panggungnya yang pastinya kalau udah ada gitaris gondrong, nah dia nih. Dan yang pastinya dia, kita mungkin sedikit orang yang masih tahu kalau abang yang satu ini jago banget bikin lagu. Ya, seorang yang musik arranger juga sekaligus juga pencipta lagu juga guys. Banyak lagunya, tapi mungkin nggak ke-publish atau mungkin juga nggak tahu kalau penciptanya nih abang ini guys. Langsung aja ini dia Abang Chan. Halo, selamat pagi. Ini senior saya ya. Takut nih ngomongnya sebenarnya ini. Jagoan dia padahal. Nggak juga. Tapi di sini gini, kita tahunya Beli Apap ini kan gitaris gitu ya. Iya. Nah tapi gondrong. Gitaris gondrong. Tapi ini istilahnya aku tahunya itu juga karena kita sempat ada project kan. Iya. Ya. Oh ternyata Beli Apap ini punya home record juga. Iya. Nulis lagu juga. Betul. Arrange ini juga lagu juga gitu guys. Tapi bukan hanya untuk project sendiri, tapi buat orang lain juga. Iya betul. Jadi kebetulan dari hobi bikin lagu gitu, jadi dipercaya sama orang buat nge-arrange musik mereka, karya mereka, garap. Nah untuk awal-awal itu dipercaya dulu, makin kesini ada duitnya ya makin oke lah. Iya juga sih. Ujung-ujungnya duit juga sebenarnya. Ada gitu loh. Tapi gini, ya, istilahnya kan kita kalau misalnya kita melihat seorang Beli Apap gitu kan, gitaris gitu kan, tapi kan musik produsernya ini agak bahasa Balinya mengkep gitu, kurang kelihatan gitu loh. Iya ya, gimana ya kalau bilang itu mungkin karena lebih. Saya perhatikan, saya datang ke Bali itu kan tahun 2010 ya, dengan bawa pertama kali itu lagu-lagu cover, tapi berbahasa Indonesia atau Inggris. Nah yang tak lihat itu di sini karena memang pasarnya rata-rata berbahasa daerah, terus banyak juga si musisi ini berkiblat ke musisi yang berbahasa daerah. Terus lingkupnya jadinya lebih gampang, kayaknya mungkin dijangkaunya. Jadinya mereka ya udahlah bahasa daerah aja gitu loh. Itu sih yang datang ke saya, yang terjadi di saya. Maksudnya yang terjadi di studio saya ya, anak-anak musisi-musisi yang datang ini begitu. Ya jadinya sampai sekarang juga hampir 70% itu berbahasa daerah. Oke, berarti lebih banyak arrange atau mungkin juga produksi lagu-lagu daerah atau bahasa Bali. Berbahasa daerah, lagu modern berbahasa daerah. Lagu modern. Tapi ini ada nggak statement misalnya kayak gitu, Beli Apap itu produser lagu-lagu Bali gitu? Sampai saat ini masih global sih ya. Masih global, netral gitu. Apa aja bisa, termasuk ke instrumental juga gitu. Oh, garap instrumental juga? Iya, kebetulan. Ada juga gitu. Instrumental ada, solo vokal, bersolo-soloan ada gitu. Ya intinya musik produser pada umumnya lah. Apa aja gitu loh. Kan judulnya musik production. Iya juga sih. Berarti apapun gitu ya. Tapi kan kadang juga kalau misalnya ngomongin production kan istilahnya dia memiliki karakter sendiri, produser ini lebih kemana gitu. Kalau karakter tuh lebih ke warna hasil rekaman sih ya. Kalau saya ya gitu. Terus ya jadi banyak sih, ada yang bilang saya juga punya banyak kenalan musik-musik production di mana-mana gitu ya. Jadi kayak ketebak aja tuh, oh ini tuh punyanya si ini gitu loh, hasil rekaman ini kelihatan banget. Ya ini nih punya Apap nih gitu loh. Gitu bro. Lebih ke warna gitu ya. Lebih ke warnanya, warna hasil rekaman. Tapi sesuai nggak sih istilahnya kalau misalnya orang-orang itu yang nge-produce itu berarti orang-orang yang lebih musiknya ke rock. ada yang kayak gitu. Beli Apap itu kan jago main speed gitar lah gitu, misalnya kayak gitu, jago gitar dan sebagainya, manggung udah pasti projectnya banyak ke rock gitu. Sampai punya bandnya pun rock gitu kan, Bali rock juga gitu kan. Sampai akhirnya mungkin ada orang nggak sih yang datang, aku tuh lagunya genrenya rock, kayak aku datangnya ke Beli Apap deh untuk nge-arrange laguku gitu. Ada cap kayak gitu nggak sih? Ada sih. Ada juga ya? Ada. Jadi kalau untuk orang yang taunya sebagai rumah production aja, itu akan global ya gitu. Jadi macam-macam gitu loh. Jadi saya pernah juga garap dangdut, pernah. Serius? Seriusan. Gak bisa main gendang, akhirnya
Permidian lah yang keluar. Permidian lah yang keluar gitu kan. Habis itu bisa nggak benerin cengkok saya gitu. Ada penyanyi yang begitu. Bisa gitu kan. Nah terus tapi kalau untuk orang-orang yang kenal gitu kayak orang taunya saya itu sebagai begini gitu kan. Oh ya mereka juga warnanya hampir-hampir mirip lah rata-rata. Gitu. Untuk yang tahu. Oke. Nah, perlu juga kita tahu teman Pro2 istilahnya kalau Beli-Apap ini sebenarnya berarti kan semua genre istilahnya dimakan juga gitu. Makan juga. Namanya home production. Betul. Jadinya Beli-Apap ini tidak satu genre doang, guys. Jadi kalau misalnya pengen reggae mungkin atau mungkin juga nuansa Bali yang pastinya apalagi gitu ya. Bisa banget datang sama Beli-Apap untuk bisa ngerjain musik kamu. Nah, tapi kebanyakan kalau untuk datang ke Beli-Apap istilahnya sebagai seorang musik production itu lebih ke orang yang sudah punya materi atau memang dari awal gitu beli langsung ke Apap langsung cetak aja gitu. Ada 3 nih. Yang pertama ada yang sudah mateng. Jadi kan kalau recording itu kan ada biayanya ya dan biayanya dan prosesnya lumayan kan gitu kan ya. Jadi ada yang mereka memang sudah efisiensikan itu semuanya. Jadi datang itu sudah paket komplit tinggal main. Tinggal record lah gitu gitu. Jadi aman. Yang kedua, ada yang minta materi. Maksudnya yang kedua itu dia minta tolong dimodifin dong lagu saya, dikasihin aransemen yang asik dong gitu loh. Nah, ada yang gitu, ada yang datang kosong. Saya nggak tahu nih mau digimanain. Saya punya saya punya imajinasi begini lah, atau saya punya pengalaman begini lah gitu. Tapi rata-rata yang datang tuh ditinggal pacar, gitu loh. Pengen lagu buat siapa nih? Buat pacar, gitu. Yang kayak gitu-gitulah. Ditinggal kucing mungkin. Gitu. Agak jarang gitu. Nah itu aku bingung. Terus kamu maunya kayak gimana gitu kan? Yang ya pokoknya biar sedih. Ya elah lu. Oke. Gitu. Ya udah mau apa lagi gitu, udah datang soalnya gitu. Iya gitu. Tapi apa ya, berat nggak sih kalau dari nol itu? Kalau dari gini, yang penting konsep dari dianya ada gitu. Ya kita jadi berimajinasi aja deh jadinya. Jadi ngehalu lah bahasanya ya gitu. Ngehalu lah ini kayaknya lagu tentang kucing dia mati nih gitu. Anggap jadi kucing gue yang mati nih gitu kan. Ya udah. Kucing oren, ada putihnya dikit, dari kecilnya gimana? Berarti nadanya minor. Oke, gas. Karena sedih minor gitu. Kalau happy mayor gitu. Ya, secara basic itu ya. Ini memang itu ilmu basic musik produser. Istilahnya kalau udah sedih minor biasanya. Jarang misalnya yang sedih-sedih mayor jarang. Iya benar. Gitu. Oke, berarti secara basic memang ya seperti itu. Tapi cukup berat juga sih kalau misalnya kita berat kalau misalnya dari nol gitu ya. Iya berat. Tapi kadang-kadang ada nggak sih istilahnya yang datang gitu kan, udah bawa idealis sendiri nih, udah bawa idealis. Tapi aku mau mixingnya dari Bang Apap gitu. Ada, itu yang banyak. Itu yang banyak. Gitu. Jadi sudah mateng, sudah karena sealiran gitu kan, berdistorsi segala macam. Aku mau di Om Apap deh, gitu. Ya udah, aku juga dengan senang hati menggarapnya kan begitu kan. Karena satu aliran gitu kan, tinggal tambal sulam dikit, poles-poles dikit, biar sesuai sama apa yang mereka mau. Gitu aja udah. Oke, berarti langsung biasanya. Tapi karena kalau misalnya idealis itu mereka bawa warna sendiri dan pastinya kadang-kadang kan dari segi mixingan dan juga isian itu kan juga pasti fanatik juga sih mereka. Iya, jadi kalau untuk orang yang musisi, tapi untuk yang sekarang ya musisi yang sekarang itu lebih ke punya influence dia. Jadi saya pengen seperti ini gitu. Ya mungkin kan udah digampangin kali ya sama YouTube dan segala macam gitu. Terus untuk efek-efek semuanya itu kan sudah ada preset IR segala macam. Nah makanya jadi saya mau biar soundnya kayak si ini gitu loh. Kan beda sama anak-anak mungkin angkatan-angkatan kita dulu ya yang lawas-lawas tuh tweakingnya tuh memang beda sesuai karakter masing-masing gitu. Nah ya agak warnanya itu dari si hasil karya. Tapi kalau dari segi soundnya, kalau untuk yang berdistorsi sekarang sih hampir-hampir mirip-mirip ya. Digampangin juga sih jadinya. Jadi mau pakai sound kayak gimana? Pakai kayak gini. Oke, aku udah punya presetnya, gas.
Oh. Gitu. Padahal modalnya banyak preset nih berarti di AW. Iya, kuat-kuatan komputer. Iya. Itu modal juga gitu ya. Itu gila tuh. Speknya harus bener tuh. Kalau misalnya enggak ya bahaya juga gitu kan. Iya, invest di sana sih. Ya, investnya. Tapi ya memang sih home studio itu kayak gitu guys. Iya, betul. Barang nggak ada yang murah gitu ya. Kamu coba istilahnya kapan-kapan main lah ke eksekutif ya. Iya. Tapi tempatku murah kok tempat-tempat. Promo nih. Murah. Oke. Nah, ini mungkin disitulah ya istilahnya dari segi selama ini menjadi seorang musik production gitu Yeah, kan. Karena kalau kita misalnya gitu dari nol kita siap, istilahnya udah bawa karya tinggal nambah-nambah aja udah siap juga, atau bahkan yang istilahnya dari mereka udah bawa konsep, mereka tinggal cuma mixing juga ada kebanyakan kayak gitu gitu ya. Udah tinggal mix-max aja. Oke, tapi lebih susah mana sih kalau misalnya nih kalau kita ngomongin music production, band or solo? Sama. Sama. Tergantung konsep aja sih ya. Kalau jadi gini, kalau misalnya kayak bro datang nih ke tempat gua, terus tadi bro, saya Bali, tiang. Ya udah. Jadi gini. Kalau misalnya bro ke tempat saya nih, terus bawa konsep dengan gitar aja, atau kadang-kadang kayak vokalisku deh si Yoga nih di Korok, dia cuman nyanyi doang, udah kebayang nih lagunya bakal enak nih, gitu. Menurutku ya, menurut saya ya, gitu. Nah jadi garapnya jadi lebih enak, karena udah kebayang semua gitu loh. Jadi kalau ada yang, aduh diapain ya, itu yang susah. Nah itu semua tuh sama tuh semua begitu. Jadi mau band yang sudah mateng pun kalau dia mintanya cuman buat di mixing mastering aja, oke lah kan kita minta influence-nya seperti apa, dia pengen seperti apa, udah jadi gitu loh. Tapi kalau misalnya terserah apa aja, terserah apa aja, yang penting enak. Itu sudah jadi, kok gini ya? Gitu. Itu kan problema semua musik producer kayak gitu ya. Misalnya dari apa yang dia pikirin, terus habis itu kita transfer ke kita, dia pinginnya kayak gimana, nanti hasil jadinya kok nggak sesuai kan gitu. Iya, bener gitu. Ada yang begitu, tapi ujung-ujungnya overall sih jalan sih ngikut ya, karena mereka kan clarity sih yang dicari ya. Kalau awam itu biasanya kan clarity-nya, balance-nya gitu-gitu. Iya, makanya kalau misalnya dia, tapi salahnya dia juga sih kenapa enggak bawa konsep gitu kan. Ya itu biasanya lebih ke galauisme atau ambisiusisme. Iya itu lah. Ya pokoknya ambisius, pingin punya karya tapi nggak tahu ide gitu. Dia nggak tahu ide gitu. Tapi kadang ada yang datang nggak tahu karya, dia cuma ngasih konsep, dia begitu dijadikan lagunya, dia record sambil nangis bro. Terus di wilayahnya dia jadi dikenal tuh orang. Nah kita kan nggak ada yang tahu ya gitu sampai begitu. Cuman ya kayaknya wow ini jadi nih gitu loh. Berarti itulah ya dramanya, istilahnya apapun sebenarnya ujung tombaknya ya di apa juga sebenarnya kan. Karena apapun yang keluar itu hasil dari apa sendiri gitu sebenarnya. Ya itu kalau yang kosongan ya. Yang yang datangnya kosongan. Tapi tetap balik ke ini sih, fortune juga. Ya benar. Terus gimana cara lu after record itu, setelah jadi lu mau kemana? Nah itu arahnya dia harus kemana kan gitu kan. Nah kalau ini bagus gitu, yang temen yang customer yang waktu itu tuh yang tiba-tiba dari nol datang, toto dia jadi, itu memang dia publishnya bagus. Cara publishnya dia memang sih masih secara lama ya gitu, ngasih kemana-mana, share kemana-mana gitu-gitu, bahkan sampai ngeluarin flash disk untuk ngasih kemana-mana. Masih begitu, masih semanual itu, tapi jadi gitu. Nah ini kan yang sekarang ini kan kadang-kadang kayaknya sih banyak masih orang yang nggak tahu nih ya harus publish kemana. Nah gitu maksudnya. Kebanyakan kayak gitu teman Fredo ya. Oke, daripada kamu penasaran seperti apa hasil produksinya, ya satu lagu nih. Ini proyeknya dia sendiri sih sebenarnya. Bandnya dia juga sendiri. Tapi sombong amat. Ya udah kita dengerin aja satu hasil dari seorang apa Chan yang pastinya sebagai seorang production untuk garap bandnya seperti apa lagunya, dengerin aja.
Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat,
Baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? Masih di Music Planner bersama Apap Cancan sama Fredo, seorang music producer ya. Tadi kita udah tahu pengalamannya Apap selama ini seperti apa gitu ya. Tapi cukup menyenangkan dengar cerita dari Apap. Sederama itu ternyata untuk bisa menjadi seorang music producer guys, karena nggak gampang ya. Karena kita mendapat istilahnya karya itu entah yang mana yang jadi, entah bagaimanapun prosesnya, itu kembali lagi yang paling titik akhirnya pasti musik production ya. Betul. Pada akhirnya rilisnya sebuah karya. Nah ini kan kalau misalnya kita ngomongin karya, otomatis kan kita ngomongin oknum. Terus habis itu nggak terlepas dari alat juga gitu kan. Nah ini kan, standar dari music production pastinya ada komputer dan alat-alat sebagainya gitu, DAW. Nah kita kalau misalnya kita ngomongin produksinya gitu kan, yang sudah cukup lama mungkin kita mendengar gitu karya-karya dari Apap. Kira-kira istilahnya dari alat-alat yang istilahnya sampai sekarang menjadi koleksi Apap gitu kan. Gimana sih istilahnya Apap itu untuk ngelola itu gitu loh. Karena kalau misalnya sekarang kita ngelihatnya hanya alat sederhana, pastinya kan sampai sebesar ini nggak mungkin istilahnya langsung besar. Pasti berawal dari yang sederhana gitu. Iya. Kalau dimulai dari yang paling sederhana, dari awal banget, yang diperlukan, ini ceritanya untuk jadi musik production kan. Yang diperlukan itu saya itu cuman 3 waktu itu. Seingat saya tuh, saya cuma punya 1 laptop. Terus sound cardnya itu pakai sound card bawaan. Sound card bawaan, sama gitar, sama efek ya, 4 jadinya. 4 item. 4 item gitu loh. Nah jadi dari sana belajar buat dasarnya banget. Paling pertama kali ya namanya orang belajar gitu kan, awal-awal banget. Itu sih awalnya. Sampai bisa jadi kayak sekarang. Tapi sekarang juga kayak tadi tak bilang, nggak mahal-mahal banget. Karena saya berusaha untuk paham maksud rekaman itu, terus paham standarnya si rekaman, hasil rekaman seberapa. Ini dalam tanda kurung desibel-desibelnya. Apa sih bahasanya tuh? Ya pokoknya aturan standarnya seperti apa itu yang saya pakai gitu. Oke, berarti kalau kita ngelihatnya dari awal, berarti Apap itu memang dari alat yang sederhana tuh kan? Banget. Sederhana. Banget. Oke, dengan laptop doang, sound card ya bawaan, kemudian gitar dan efek doang gitu kan, bisa menjadi satu karya kan gitu aja. Oke, berarti kalau misalnya teman Pro2 di rumah mungkin kan bisa mencontoh. Berarti istilahnya home production itu berawal dari yang sederhana pun nggak apa-apa. Nggak perlu mahal. Ya bukan berarti murah juga jadi seorang musik production bisa cuma kayak gitu doang di musik production, bukan. Sekarang dari HP udah bisa loh. Iya sih. Jadi kalau misalnya mahal apa segala macam itu nggak mau nanya aja. Tanya aja. Iya juga ya. Sekarang apalagi AI udah ada gitu. AI udah ada. Jangan. Kalau pakai AI jangan deh gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kita ngomongin sederhana mungkin gitu. Sampai akhirnya sebesar ini ada home studio. Ya. Ada home studio atau mungkin juga sudah punya studio rekaman sendiri gitu kan, dengan mungkin upgrade-nya luar biasa gitu. Aku pernah main sekali ke sana, wah gila sih. Koleksi gitar bukan hanya 1 sekarang. Setengah. Kemudian udah upgrade dengan spek yang komputer yang lebih bagus, kemudian DAW dengan yang keren gitu. Tapi kalau boleh tahu istilahnya, kita kan kalau misalnya kita ngomongin soal karyanya, otomatis main frekuensi itu kan belajarnya dari mana? Apakah memang sempat belajar musiknya, teorinya atau bagaimana? Jadi waktu awal-awal beruntungnya waktu itu saya kuliah di Bandung ya. Waktu zaman-zaman kuliah itu awal-awal saya belajar record. Jadi di Bandung itu sama kayak kita di sini ketemu sama artis-artis Bali ya, bersahabat gitu loh orang-orang di sana. Diajak kenalan juga. Nah, tinggalnya juga kebetulan di lingkup yang banyak musisinya. Jadi pas kebetulan waktu itu nongkrong-nongkrong bareng, saya ketemu sama soundman-nya Geisha. Wow, oke. Soundman-nya Geisha lagi di sana, namanya Chandra juga, yang lama banget lah, udah lama banget tuh, tahunnya berapa juga lupa. Nah, jadi pas waktu dia lagi processing rekaman, dia bawa nih processing si laptopnya ini. Lah, ngapain tuh? Oh, lagi mixing, lagi apalah gitu waktu itu, dia bilang lupa. Ya intinya
ajarin dong gitu. Oh kalau udah punya apa? Nggak tahu mau ngapain kan gitu kan, nggak tahu mau ngapain. Lu harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini gitu kata dia. Oh ya udah, laptop ada, diinstalin di AW-nya. Speakernya waktu itu cuman pakai apa? Edifier. Yang untuk komputer itu loh. Pakainya begituan doang. Diajarin begitu caranya gitu. Oh nanti udah gini gimana? Bacot lu, jangan itu, rekam dulu gitu kata dia. Intinya kan rekaman itu ngerekam. Masalah mix-maxnya terserah gitu loh, nanti gitu loh belakangan gitu. Itulah cikal bakal awalnya. Wah, langsung sama suhunya guys ya. Langsung sama suhu gitu, sama suhu malah jadi pusing kan gitu kan. Iya makanya diajarin. Apalagi waktu itu jam terbang dia kan tinggi kan. Saat gua nanya ini gimana nih, Kang, ini sekarang gimana nih gitu kan. Berisik lu. Iyalah gitu jadinya gitu. Akhirnya dari sana, setelah dari dia, karena lingkup musisinya banyak, jadi saya main kemana-mana tuh udah ketemu sama Jamrud, Bang Ajis Jamrud. Di sana juga belajar recording. Malah gua pernah ngeledakin ininya, apa namanya, rek kontrolnya gitulah gitu. Waduh. Karena over. Oh ini kayaknya gini bang, buka berasap. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih.
Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita Yes, masih bersama apa Chan dalam Yep. Radio. Thank you banget yang masih station dan sorry banget ada kendala sedikit tadi ya. Iya. Tapi di sini kita tahu gitu loh. Kalau pergaulannya ke apa atau beli apa ini memang seluas itu. Sekarang udah bergaulnya sama artis nasional yang kemarin dan itu di situ ngambil ilmunya berarti ya. Iya. Ini ngambil sumbernya ini langsung dari artis-artis gimana nggak? Kebetulan kuliah di sana, kebetulan bolosnya di sana. Bolos di situ. Nggak lulus toh. Sampai nggak lulus, banyakan main gitu Iya. aja. Nah, kalau masalah nggak lulus off the record ya. Yang paling Udah penting- ter-record ini. Iya. Iya juga ya. Iya juga ya. Istilahnya kita apa namanya? Kita tidak melihat dari sisi lulus pun tapi punya karya gitu ya. Iya. Yang paling penting itu ya. Iya, Gitu. iya. Nah, tapi sekarang kalau misalnya kita apakah ilmu itu kepake banget di sini gitu? Banget. Jadi apa yang dulu dikasih, apalagi dasar sama aturan baku. Sebenarnya nggak ada aturan baku, cuman saya anggapnya itu aturan baku gitu loh. Oke. Kita ambil Oke. gitu loh. Kayak misalnya rekaman vokal itu harus begini, rekaman ini tuh harus begini. Bebas sih SDM orang, cuma kalau aku nganggapnya baku. Oke. Berarti diaplikasikan dengan alat yang sesederhana itu bisa berarti. Bisa. Oke. Sebenarnya bisa, cuman ya mungkin agak kurang maksimal, kerjanya harus lebih ekstra gitu. Oke, berarti kesimpulannya alatnya itu bisa dimanfaatkan, tapi kitanya si musik productionnya ini yang harus pinter dari segi teorinya, berarti kan gitu ya? Ya intinya berkarya itu kan luas ya, maksudnya tanpa batas kan gitu kan. Jadi kalau kita ngerekam cuman pakai HP aja, itu kan juga sudah jadi karya. Kita nggak ada yang tahu kan, kayak lagunya siapa Tak Gendong gitu misalnya, dengan pakai gitar awalnya ternyata jadi ujung-ujungnya akhirnya direcord juga kan gitu. Cuma pada dasarnya berkarya itu sangat luas sekali. Jadi kalau harus berpaku sama hasil rekaman yang sangat bagus banget tuh kayaknya lebih baik misalnya kalau misalnya itu akan dengan rekaman yang bagus. Tapi kalau mau berkarya, lu mau kayak gimana terserah gitu loh. Oke. Gitu sih menurutku ya. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi ke alatnya misalnya, berarti kan kita settingnya DAW yang benar kayak gitu kan, istilahnya dari perangkat yang benar, sound card yang benar, kemudian alat juga yang benar. Nah, kadang-kadang menjadi permasalahan nggak sih, istilahnya beli apa dengan proper banget nih, alat udah home recordnya udah siap banget. Tapi kadang-kadang ujuk-ujuk ada band atau mungkin juga personil gitu kan, bawa alat yang menurutnya beli apa itu nggak sesuai standar misalnya atau apa gitu, mempengaruhi nggak sih? Pengaruh banget. Jadi kalau misalnya simpelnya bawa gitar ya, bawa gitar terus senarnya mungkin sudah lama banget gitu, jadinya nggak in tune gitu kan, maksudnya nggak tersetem dengan baik. Terus meskipun sudah di stem atau mungkin ya gitarnya yang salah ya gitu ya gitu, misalnya udah di stem juga masih kacau gitu. Saya akan tetap menyarankan untuk ganti atau pakai yang ada di tempat saya. Tapi kalau dari merekanya udah kadung pakai ini ya silakan. Iya, tapi kan balik-balik akhirnya pada hasil akhirnya misalnya falas, tapi kan bisa aja disalahin, Bang. Enggak juga ya? Itu dah susahnya kita ngomongnya kan. Jadi ada yang nyalahkan gitu kan, ini kok jadinya begini gitu ya, kan. makanya Waktu dari awal sebelum source-nya itu harus bagus banget, harus proper.
Jadi saat instrumen sudah dicolokin, sudah siap pakai, itu harus dalam kondisinya prima banget. Nah kalau udah nggak dikasih tahu, kan udah ngomong gitu, nggak boleh, jangan gitu. Tapi ada yang badal gini ya? Ada. POV-nya ada ya? Ada. Iya. Ini jujur ya? Iya. Ini jujur sama Pro 2 ya? Ada. Ada. Ada yang sebandel itu. Ada, pasti ada lah. Ya. Tapi apa ya? Semoga aja sih tidak mempengaruhi hasilnya ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin produser musik production gitu kan, aduh. Tapi kadang-kadang kalau ketemu sama yang seperti itu, saya biasanya panggil personal. Oh. Tak datengin misalnya gitarisnya gitu kan, ini masih false nih gitu, atau enggak in tune lah, atau bunyi efeknya kayaknya coba lu dengerin deh setelah udah jadi, sebelum mastering, sebelum mixing. Susah loh nyambunginnya nih gitu loh, nyawanya nggak ketemu nih antara gitar sama bass atau sama yang lain, instrumen lain. Oh ya udah beli kalau gitu, take ulang aja. Kalau saya ngakalinnya kayak gitu, soalnya kalau di dalam keadaan rame mungkin dia kayak malu terus ngabisin waktu lama gitu kan, makanya saya panggil personal aja gitu. Ya bonus lah di luar jam rekamannya. Ya itu gitu. ya, karena kalau di dunia rekaman itu guys, per jamnya itu ya sangat berguna banget. Ada sisa vokalis lagi 15 menit, luar biasa. Sama ngindarin itu juga, wah rekaman di apa nggak bagus. Nah itu dah. Makanya hasilnya dibagusin banget. Ya, tapi kan lumayan juga. Nggak apa-apa. Ya. Buat nama. Ya juga sih. Karena nama tuh lebih penting. Iya. Gitu. Jangan sampai citra musik production beli apa hanya karena satu karya jelek jadinya kayak gitu. Iya. Itu tantangan banget sih. Betul. Berarti harus sabar banget. Iya. Gila sabarnya banget gitu loh. Tapi yang paling penting mau dikoreksi aja sih teman Pro 2 ya. Benar. Rata-rata mau kok dikoreksi. Ya. Tapi kalau misalnya kita kembali lagi, nah kalau udah misalnya kalau ketemu sama yang mau rekaman ini orang yang proper, it's okay gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita ngomongin soal frekuensinya kan kadang-kadang instrumen banyak nih. Yeah. Ada yang kadang-kadang kalau misalnya kita ngomongin DAW 3 sampai tampal 3 misalnya kayak gitu. Lead lain, rhythm lain, harmoni lain. Belum lagi keyboard, belum lagi bass. Betul. Nah, ini kan kadang-kadang apa ya, bikin kita tuh kadang-kadang 4 track kita maunya cuma ada 5 personil misalnya bass, gitar, bass gitar, drum, kemudian itu cuma ya paling mentok 10-12 channel, ini sampai 23 bahkan 30. Oh banyak. Itu teman saya, teman kita nih orang Singaraja, si Duarse Sentosa tuh. Aduh. Itu ratusan kan? Ratusan layer dia, ratusan track dia. Wow. Tak lihat itu gitu loh. Wah, ratusan nih, gila nih orang. Tapi termixing dengan baik. Tuh orang keren tuh. Orang keren, SDM bagus. Gimana tuh beli apa ngakalin rekamannya begini gitu? Ya itu resiko ke pekerjaan. Jadi memang harus di mixing satu-satu. Mixing satu-satu. Ya harus di mix sih sebenarnya. Yang begitu-begitu harus mix-maxnya harus oke lah. Oke. Tapi kalau misalnya dari Biapop sendiri istilahnya tipsnya deh mix-max. Kalau misalnya kita ngomongin soal DAW kan udah kenceng-kenceng sana nih. Iya. Ada Logic lah, ada Ableton lah, udah banyak banget gitu ya kan. Tapi kalau misalnya mixing itu masih pakai apps di luar DAW nggak sih? Ada beberapa yang memang kita harus pakai, bukan harus sih. Ada beberapa yang sebaiknya kita pakai gitu. Kalau di sana nggak ada, kayak contohnya saya pakai Cubase ya. Saya pakai Cubase 7 Artist. Itu reverbnya kurang bagus. Makanya saya impor dari luar. Terus untuk mixing vokal saya pakai Vocal Menace namanya. Gitu. Cuman kalau untuk instrumen saya lebih percaya. Nah ini opini sendiri nih. Untuk efek untuk gitar sama bass saya nggak pakai plugin. Saya selalu menyarankan untuk saya sendiri pakainya efek pribadi. Kalau ada orang datang pakai efekmu. Kenapa? Saya menghindari sound rekaman sama saat dia manggung beda. Oke. Kita ngomongin realitanya berarti kan. Realitanya. Jadi takutnya wah hasil rekamannya bagus, pas di panggung kok beda. Nah, gitu. Kan nggak semua orang bisa meracik suara gitar atau bass itu di saat record sama panggung kan. Beda kemungkinan kan begitu. Dan nggak semua orang juga punya kesempatan untuk sering manggung kan. Nah makanya dimaksimalkanlah di saat rekaman.
Oke. Gitu saat nanti manggung, oh ini memang soundnya dia. Oh. Gitu. Kalau orang udah pakainya aplikasi ya, misalnya kayak aplikasi tambahan gitu kan, misalnya kayak Gitarik lah atau apa segala macam. Itu kan ada di komputer, nggak bisa dibawa kemana. Iya. Nah, nanti di panggung, ya kalau dia pakai efek sendiri yang dia sudah tweak mirip sama yang waktu rekaman. Kalau dia minjem efek. Nah, ya kan, begitu kan jadinya kan. Makanya saya menyarankan gitu, bawa efek sendiri. Gitu, kecuali dia maksa gitu. Oh nggak ada efek, nggak apa-apa, pakai ini aja gitu. Ya udah silahkan. Oke. Berarti kalau secara ini ya, berarti beli apa itu lebih ke music producer apa adanya ya? Lebih ke isi si band ini berarti. Bener banget. Gitu. Oke. Jadi lu make ini supaya di panggungnya bakal begini gitu loh. Oke. Kalau saya seperti itu. Wah, saya. Nah, ya pastinya kalau misalnya kita efek ini, bass ini juga pokoknya apapun alatnya dari band ini. Iya. Lebih menciptakan rasa istilahnya apa yang di rekaman sama yang seperti yang akan live gitu ya kan di panggung. Menciptakan rasa yang seperti itu soalnya ya. Oke. Ini apa ya? Cukup unik istilahnya di dunia biasanya kan sebagus mungkin ya. Pokoknya dengan alat yang adanya punya dia dijadikan sebagus mungkin. Gitu. Jadi kalau misalnya dia bawa kayak di tempat saya ada orang datang rekaman musik punk nih. Musik punk gitu, rekaman di sana musik punk. Dia bawa efek sendiri gitu kan, dengan gitar begini, bisa nggak pakai ini gitu kata dia. Kalau manggung pakai alat ini juga, iya, ya udah itu pakai. Gitu. Oke. Tapi ngatur frekuensinya kan agak susah kan. Yang istilahnya tadi itu istilahnya biasanya kalau plugin kan lebih gampang ya. Iya. Karena itu langsung masuk dan udah langsung aja. Kalau pakai plugins itu kan ada desibelnya berapa gitu loh, frekuensinya berapa. Efek juga kalau dicolok juga ada frekuensinya berapa. Tapi bukannya lebih lebar atau lebih susah ngaturnya, lebih liar gitu? Karena mungkin karena kalau di plugins itu kan sudah capturean dari ya kayak ampli mahal mungkin segala macam. Cuma kalau tweaking kan jadinya punya ciri. Iya juga sih. Iya. Kalau kita bawa efek sendiri gitu punya ciri dan efeknya ada, si barangnya ada. Kalau kita tweakingnya di komputer punya ciri juga. Tapi kan barangnya nggak bisa dibawa panggung. Iya juga sih. Gitu. Masa iya bawa komputer kemana-mana? Itu juga repot lagi. Gitu. Kalau saya sih begitu ya. Secara saya berpikir producingnya seperti itu. Oke. Gitu. Berarti sebenarnya semakin mahal untuk datang ke home productionnya beli apa, kalau semakin banyak atau mahal alat yang dipakai semakin bagus sebenarnya. Iya gitu. Semakin mempermudah beli apa untuk mixing. Ya sebenarnya ke siapapun ya, kalau misalnya ada yang mau datang mau recording dengan dan PD dengan alat sendiri, tolong dikondisikan alatnya supaya proper gitu kan, maksudnya tuningnya biar oke, gitarnya tidak bermasalah, efeknya sudah tersetting dengan baik gitu. Nanti kalau misalnya pun ternyata efeknya masih belum tertweak dengan baik, saya sih terutama di sini bisa menyediakan jasa Raharja. Oke. Ini menjadi satu dilema aja sebenarnya buat dia. Tapi kalau misalnya dia ketemu yang seperti itu gitu, gimana? Ya istilahnya ya istilahnya kurang proper, mixingnya dong. Bisa tadi udah bahkan seminggu mungkin nggak selesai takutnya. Iya. Udah kan tadi udah bilangin. Jadi kalau misalnya dia datang alatnya nggak proper, saya akan tawarkan dengan alatku. Habis itu kalau misalnya dia masih ngeyel juga, bukan ngeyel sih bahasanya, masih dia tetap pede dengan alatnya dia sendiri, silakan aja. Tapi nanti ujung-ujungnya biasanya tak kontak, dateng, yuk benerin yuk, dengerin nih dengan alatmu hasilnya begini, gitu. Masa masih oke gitu kan? Kalau dia bilang masih oke juga, ya udah. Oke. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ya kalau kita ngomongin arti ya, karena kita music production seharusnya bisa lebih baik nih, atau misalnya lebih bagus. Banyak kejadian gitu. Gimana? Ya, yang punya hajat kan yang datang. Iya gitu. Juga sih. Ya kasih aja dia gitu kan, ya kok kurang ya gitu kan, gitu lah mati. Tapi menurut mereka sudah puas, tak kasih masukan juga lagi. Kayaknya diginiin lagi deh, nggak usah beli segini aja, nggak usah segini aja. Ya udah. Ya juga sih. Kita nggak bisa, karena itu karya mereka.
Tapi kalau untuk karya sendiri, untuk Koro mungkin Total. Harmoni dulu total. Bener-bener total. Jadi nggak akan publish sampai belum siap publish. Pernah sampai dengerin kayak drama-drama musik produser yang lain nggak? Istilahnya kayak dengerin kalau misalnya di ampli bagus nih, di ampli bagus, oh gini suaranya. Begitu. Ada yang kurang. Baru dengerin kayak misalnya tip kompu biasa, kok ini kurang ya? iya. Masih sampai sekarang masih sampai begitu. sekarang. Jadi hasil rekaman pertama kita pakai speaker flat yang punya rekaman, kita dengerin itu dari depan, samping sama belakang. Ya, biasa. Yang kedua, ini sarannya dari Pupun Kapten, gitarisnya Kapten. Dengerin di TV. Di TV. Jadi pakai flash disk, colokin ke TV, atau kita cuman pakai speaker TV-nya aja. Dari HP kasih jack kecil itulah itu masukin ke TV, play dari sana. Yang ketiga, speaker mobil. Jadi katanya sih ya, speaker mobil itu kan bagus gitu ya. Tapi speaker mobil bawaan, bukan yang sudah modifan. Yang masih bawaan itu kan biasanya katanya udah settingan pabrik, udah bagus banget. Ya dari situ. Karena orang mungkin karena mindsetnya mungkin gini ya, istilahnya orang itu pasti dengerin di mobil atau di TV. Iya gitu mungkin. Nah cuman sampai saat ini, terutama untuk Koro ya, maksudnya untuk band-bandku sendiri, project-projectku sendiri, aku pakai itu. Dengan cara itu. Dengan cara itu. Berarti finishingnya dengerin di mobil nih. Oh pasti. Makanya berapa kali kalau di mobil tak setel lagunya, tak puter gitu kan lagunya, kurang, tak hapus lagi dari playlist, lagi mixing lagi gitu. Terus jalan-jalan lagi gitu. Sampai kadang waduh kok kurang ini ternyata gitu, dibawa ke sini enak dan ternyata kurang gitu, ada aja. Tapi periksa satu-satu loh ya. Ya iya memang harus bisa satu-satu. Ya iya kalau misalnya cuma 30 track ya kayak tadi ratusan. Ratusan gitu. Bagian yang mana lagi kan? Iya. Makanya cocok dia go nasional. Iya sih. Si teman kita ini. Luar biasa sih. Keren tuh, keren. Makanya keren banget teman Pradewa. Ya istilahnya teman-teman musisi salam pertangannya berapa juga. Kemudian yang bikin luar biasa lagi istilahnya project sendiri itu bisa digarap dengan gampang, dengan mudahnya jadinya ya. Karena project-project yang lain itu bisa digarap juga gitu. Tapi kalau untuk drama-dramanya yang paling parah pernah nggak sih istilahnya? Ini pengalaman aja ya. Pengalaman aja. Istilahnya drama yang terparah yang pernah temuin gitu pada saat menjadi seorang musik production. Mungkinkah dari segi si musisi kurang proper lah, atau mungkin juga alat. Kalau kita tadi ngomongin alat udah banyak gitu kan. Tapi musisinya yang kurang proper nih. Ada. ada. Pas rekaman mabok. Wadah. Pas rekaman mabok. Aduh. Gitu. Jadi ya kita ya itu kayaknya nggak perlu dikasih tahu lagi deh kalau rekaman itu, apalagi seorang vokalis gitu kan. Aduh. Gitu. Lu besok mau rekaman, tolong dong pita suaranya jaga, dikendorin dikit gitu lah kan, jangan diapa-apain gitu. Jangan dikasih asupan-asupan yang aneh, nutrisi miring kan gitu kan. Gitu. Datang udah merah nih mata. Aduh. Nah, datang mata udah merah. Kenapa nih? Harus minum busan. Waduh. Oh nah gitu. Ya ini rekaman bu. Nama nih benar. Capek dah jadinya gitu loh. Ada yang baru datang, dulu sebentar dulu ya gitu. Mau di luar panas. Karena di ruangan kan pakai AC kan gitu, sombong gitu pakai AC. Gitu. Duduk, ngadem dulu bentar. Tidur. Mabok gitu ada. Itu drama seru tuh yang gitu-gitu tuh. Iya drama banget sih istilah Jadi enggak segampang itu ya jadi seorang musik producer. Benar. Harus sabar banget ngadepin orang-orang karena customer kan. Bener, tolonglah gitu kita kita nyari waktu gitu loh di luar jadi produser juga kita mungkin ada kerjaan lain. Jadi kita misalnya ada yang mau record itu kan kita udah bukan nyisihkan waktu, kita carikan waktu yang tepat gitu. Tolong dimanfaatkan waktunya. Itulah jadi kita luar biasa banget sebenarnya. Selain sabar kita punya waktu juga dan yang pastinya kita harus paham karakter-karakter setiap musisi yang datang gitu. Betul. Tapi the best karya yang pernah buat istilahnya yang per mix, kemudian dari produksinya, liriknya sampai akhirnya launch gitu. The best karya yang menurut
di Apap sendiri, karya sendiri? Saya selalu menganggap karya saya semua masterpiece. Oke. Gitu. Jadi di semua kerjaan garapan saya ini, saya selalu pikirin setiap detail kata, lirik, pilihan nada, segala macam itulah. Jadi kalau untuk saya pribadi semua karya saya masterpiece. All masterpiece. Apapun garapan istilahnya dari segi memproduksi orang, apa dari project sendiri juga. Project sendiri nih, ini ngomongin project sendiri. Oke, kita ngomongin project sendiri. Berarti entah band yang terdahulu sampai yang sekarang. Bener, dari yang mixingnya masih nggak bagus sampai sekarang yang mungkin sudah bagus, gitu. Oke. Menurut saya masterpiece. Oke, sampai sekarang teman-teman. Yang wajar. Dan saya yakin kayaknya semua produser akan sama pemikirannya. Iya. Gitu. Dan semua musisi yang sudah menciptakan lagu karya pasti akan berpikiran sama. Oke. Pasti seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada yang the best of the bestnya, nggak ada. Tapi yang terbaik semuanya masterpiece. Masterpiece. Oke. Jadi ingat istilahnya satu karya yang dulu kalau misalnya kita dengerin lagu Bali ya, kita dengerin harmoni dulu zaman dulu. Iya. Itu beda banget sama karakter yang sekarang. Beda. Itu istilahnya dengan metode yang sama nggak sih? Metodenya sama. Genrenya aja yang beda. Genrenya yang beda. Berarti istilahnya bisa nggak sih dibilang dengan metode yang sama apapun itu genrenya bakal bisa menjadi sebuah karya yang sesuai dengan karakter yang kita inginkan. Bener. Ya, jadi metode record itu kan adalah merekam, memoles, nah gitu kan, memoles biar jadi lebih oke kan gitu. Nah jadi kalau misalnya genre, misalnya kayak genre koploan gitu misalnya, kendangnya harus menonjol. Kalau misalnya di genre metal, gitarnya sama drumnya harus menonjol. Ya intinya tahu aturan itu aja. Gitu. Kalau ngepop ya si vokal atau mungkin apanya gitu-gitu kan harus lebih menonjol gitu. Oke. Berarti apapun itu teori dasarnya sama. Teori dasar. Tapi etika dari genre itu yang benar. Itu PR sebagai seorang musik producer guys. Iya. Aduh, gila sih. Banyak ilmu kita dapetin ya guys teman-teman. Luar biasa, thank you Bapak. Tapi sebagai closing mungkin sebagai seorang music production gitu. Ada nggak yang ingin disampaikan untuk anak muda di Buleleng atau mungkin juga musisi-musisi yang ada di Buleleng? Oke, yang pertama kalau menurut saya orang berkarya itu pengen karyanya didengar. Jadi jangan capek-capek untuk nge-share. Nge-share ya. Jangan bosan-bosan untuk nge-share karya kalian sendiri. Jangan malu untuk nanya enaknya diapain ini si lagunya sama mungkin yang kalian anggap lebih paham. Terus jangan takut untuk masukkan ke platform musik. Publisher ya namanya, DSP ya. Gitu untuk gitu. Karena zamannya sekarang seperti itu. Nah, share itu kan ada dua nih sekarang nih. Ada secara DSP, ada secara manual. Jalan manapun yang kalian mau pakai silakan aja. Yang penting jangan bosan nge-share. Nah, itu dia. Gitu. Terus yang ketiga, kalau secara producingnya, kalau kalian mau belajar secara producing jangan malu buat nanya. Iya benar. Silakan aja gitu, dan pasti akan dikasih pembelajaran yang bagus dikasih. Iya, luar biasa teman Radio. Jadi kalau nanya sama Biapa, it's okay lah ya. Fine. Bisa dihubungin. Nanti kamu bisa main-main ke tempatnya Biapa di Eksekutif. Bisa juga cari di Facebook dan juga Instagramnya ya. Apa? Cacan. Apap Cacan. Bisa langsung nanya-nanya juga di sana. Jangan lupa juga yang punya karya bisa share langsung ke Biapa untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik teman Radio. Jadinya kamu bisa dapetin karya sesuai dengan keinginan kamu, langsung aja tinggal serahin materi aja. Ini produser gila sih ini. Kamu udah ngasih istilahnya udah kayak AI deh. Udah dikasih kata-kata udah jadi gitu ya. Tapi prosesnya tetap kamu yang pertama. Iya, betul. Gitu, ya. Thank you Biapa. Iya, sama-sama. Thank you banget ilmunya nih. Iya, sama-sama. Semoga karyanya yang luar biasa. Kita tunggu karyanya dari Koro juga yang terbaru, yang pastinya semoga sukses juga, banyak panggungnya yang pastinya. Dan yang pastinya banyak juga yang makin datang untuk bisa mengapresiasi dan juga langsung membuat inspirasi menjadi sebuah karya juga. Amin. Thank you Biapa, luar biasa. Oke, itu dia Musicpreneur Utara.
hari ini. Thank you banget buat teman Pro 2 yang udah stay tune. Ini dia saya bersama Kak Apa sebagai seorang music production. So buat kamu yang ingin cita-citanya seperti beliau Apa sebagai seorang music producer atau musisi, ingat yang paling penting adalah share, yang paling penting untuk bisa menciptakan atau mungkin juga biar karya kamu jauh lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Oke, Gusta pamit, Kak Apa juga pamit dari Music Planner, dan masih ada Gusta Dina nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. So don't go anywhere, stay tuned.